susu formula. Nah, Ibu, untuk kali ini kita belajar ya. Nasi saja cukup. Ukuran perut bayi. Gambar ukuran perut bayi. Ukuran perut bayi ukuran 1 hari, 3 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Di sini saya mempunyai ada 5 alat. 5 alat ini membandingkan ukuran bayi. Ini menggambarkan ukuran bayi. Ya. Jadi ini adalah pengganti ukuran bayi alat-alat ini. Di sini ada bola tenis tadi. Tenis ya. Ini ada perumpamaan perut bayi. Ini sebanding dengan apa, Bu? Perut bayi ini apa? Bola tenis. Di sini ada telur. Di sini ada bola pingpong. Di sini ada kelereng. Kita punya berapa? 5. Ada 5 alat yang diumpamakan perut bayi. Di sini saya minta bantuan salah satu dari Ibu. Mau 25 sudah, Bu Indri sudah, Bu Ria sudah. Yang lainnya? Ayo sebelah sana. Monggo Ibu. Monggo maju ke depan. Menurut Ibu siapa namanya? Ibu Ririn, bayi usia 1 hari, perutnya sebanding dengan alat ini, Bu. Monggo. Dipilih mana? Kelereng. Harus itu, Bu. Ya, sudah. Terima kasih Bu Ririn. Londong. Sakon, mas kata Ibu menang. Terima kasih Bu Ririn. Menurut Bu Ririn, perut bayi usia 1 hari itu sebanding dengan 1 biji kelereng. Boten akar ya. 1 biji kelereng. Adakah yang berpendapat lain? Monggo maju ke depan. Mungkin ada yang berpendapat sebesar bola tenis. Monggo maju ke depan. Adakah yang berpendapat lain? Tidak ada? Ya. Terus kemudian ukuran perut bayi usia 3 hari. Monggo maju ke depan. 1 lagi, Ibu hamil maju ke depan. Salah 1 lagi. Monggo, ini gak ditunjuk. Boe gak maju. Menurut siapa namanya? Bu Hanim, ukuran perut bayi usia 3 hari sebesar apa? Menurut Bu Hanim, ukuran perut bayi usia 3 hari sebesar bola bekel. Kamu sini, Bu. Tempat lain? Ada. Terima kasih, Bu. Bu Hanim. Kemudian ukuran perut bayi usia 1 minggu itu sebanding dengan ukuran apa? Monggo maju ke depan. Bu Hamil, 1 lagi. Monggo, Bu. Monggo, Bu Mar. Mana siapa? Bu Marni. Sebesar apa? 1 minggu. Sebesar telur. Menurut Bu Marni, ukuran perut bayi usia 1 minggu sebesar telur. Ada yang berpendapat lain? Gak ada? Nah, ini tinggal 2. Monggo maju ke depan 1 lagi. Monggo Bu maju ke depan. Ayo monggo Bu. Ayo. Ukuran perut bayi usia 1 bulan sebanding dengan, ayo pilih salah satu. Atau panjenengan mau ambil ini, mau ambil ini, mau ambil ini. Monggo. Menurut panjenengan apa? Mau ambil telur, mau ambil ini, malah cilik. Oh 1 minggu itu, nggak apa-apa. Kalau 1 bulan, nah sebesar telur. Jadi ini kalau misalkan ada telur 2, menurut Bu siapa? Bu Irma. Kalau 1 minggu sebesar bola
menurut Bu siapa ini tadi? Bu Wani. Enggak, Bu Ani. Yang ini tadi 1 minggu. Oh, dia Bu Marmi. Itu sebesar telur. Jadi ini di sini bisa di sini. Ini menurut Bu Irma, ukuran perut bayi usia 1 bulan itu sebesar telur. Mari Ibu-ibu kita lihat bersama-sama ya. Nah, ukuran perut bayi usia 1 hari sebanding dengan 1 biji kelereng. Tepuk hebat. Aja dikira iki tarik kalbu. Supaya nggak ngantuk ya. Berarti sudah betul ya. Ukuran perut bayi usia 1 hari sebesar biji kelereng. Kenyataan ini Bu, ini sebenar-benarnya. Bayi jenengan baru lahir. Hanya segini perutnya. Ya, oke. Nah, yang dibutuhkan makanan yang dibutuhkan sehari hanya setengah sendok susu. Yang dibutuhkan hanya setengah sendok susu. Kalau bayi usia 5 jam dikasih minum, misalkan ada yang berpendapat 1 botol penuh, kasihan apa tidak Bu? Dia hanya membutuhkan berapa? Setengah sendok. Karena ukuran perutnya berapa? 1 biji kelereng. Kita lihat ya Bu, 5-7 mili itu seberapa banyaknya? Ibu, nah ini ya, ini setengah sendok makan atau 5-7 mili. Hanya ini Bu yang dibutuhkan bayi sehari. Loh, kenapa nggak tega? Kalau misalkan jenengan kasih 1 botol penuh, tega? Malah karena apa tadi Bu? Perutnya sebanding dengan biji kelereng, tidak perlu banyak-banyak. Neker. Kalau misalkan ada bayi usia 2 hari dikasih ini satu botol penuh, muntah-muntah. Ada kan kayak gitu nggih? Seperti itu. Gumoh. Balik meneh, itu normal apa tidak Bu? Normal. Duduk nggih, monggo duduk. Itu normal Bu, kalau ada bayi usia 2 hari terus kasih minum susu 1 botol penuh kok sampai muntah-muntah, itu normal. Karena apa? Kadang kan bingung nggih, ini kenapa bayiku kok gumoy, kok muntah. Itu normal, karena yang dia butuhkan perutnya karena sebesar biji kelereng, yang dia butuhkan hanya susu seperti ini, sebanyak ini. Yang dia butuhkan susu sebanyak ini, makanya sampai muntah. Kemudian ini Bu, ukuran perut bayi 3 hari. Mari kita lihat ya. Ukuran bayi 3 hari sebesar apa Bu? Sebanding dengan 1 beker, bola beker. Betul ya Bu ya? Nah, 3 hari perut bayi sebanding dengan bola beker. Umur berapa Bu? 3 hari. Yang dibutuhkan, bayi membutuhkan susu 1,5 sendok sampai dengan 2 sendok atau 22,27 mili. Kita lihat ya Bu ya, 22 sampai 27 mili itu seberapa sih? Ibu, jadi seorang bayi usia 3 hari dia
perutnya sebanding dengan bola beker. Yang dia butuhkan minum susu 1,5 atau sampai 2 sendok makan atau sebanyak 22 sampai 27 mili. Jadi cumanya segini Bu, umur 3 hari. Sehari Bu, sehari. Ya? Tasik nangis, dia usuk-usuk, dipendiri. Hanya segini. Jadi ASI saja cukup. ASI jenengan kalau sehari melebihi ini apa enggak? Sehari melebihi ini apa enggak? Lebih kan? Jadi tidak perlu pasi. Tadi pasi apa Bu? Pengganti. Contohnya apa? Susu formula. Jadi masih butuh susu formula? Gak kaitan. Tapi coba jenengan perah. Jenengan perah. Nggih, jenengan perah terus diukur. Terus diukur. Ini Bu, usia berapa? 3 hari. Berapa mili? 22 sampai dengan 27 mili. Kalau di ukuran sendok berapa? 1,5 sampai 2 sendok. Coba 3 hari air susu sampean. Lebih dari ini sampean perah, sampean ukur. Oh iya, benar sih Bu Rahma. Ya. Sekarang ukuran perut bayi usia 1 minggu. Mari kita lihat. Ukuran bayi di sini tadi ada yang masuk ke depan sebesar bola pingpong. Nah, lihat. Nah, kok betul semua ya? Mana aba-aba ya? Tidak ada yang kena perang ya? Jadi ibu-ibu, ukuran perut bayi usia 1 minggu sebesar bola pingpong. Berapa makanan yang dia butuhkan? 4-5 sendok makan atau 45-60 mili. Ibu, ini 1 minggu Bu, yang dia butuhkan 60 mili atau 4-5 sendok ya. Monggo dilihat. Ini 1 minggu. Nah, perutnya sebanding dengan bola pingpong. Yang dia butuhkan minum susunya berapa? 45 sampai 60 mili sehari. Sehari, ya. Kakak dekat aku lega loh ya. Sehari Bu. Sehari, kakak dekat. Sekarang kita lihat ukuran perut bayi usia 1 bulan. Oke. Di sini tadi disebutkan ibu-ibu 1 butir telur. Kita lihat tereng. Betul. Kalau betul, tepuk hebat. Hebat. Biar nggak ngantuk ya. 1 butir telur. Usia berapa? 1 bulan. Yang dia butuhkan adalah 80 sampai 100 mili atau 10 sampai 12 sendok makan. Ini. Nah, ini Bu. Didekatkan. Usia bayi 1 bulan, ukuran perut bayi sebanding dengan 1 butir telur. Yang dia butuhkan minum ASI 10 sampai 12 sendok makan atau 80 sampai 150 mili. Ini adalah ukurannya. 80 sampai 150 mili. Usia berapa ibu-ibu? 1 bulan. Cukup ukuran 1 botol ini. Kalau diukur 80 sampai 150 mili.
Jadi ibu-ibu, bayi usia 0 sampai 6 bulan diberi apa? Diberi apa? ASI saja. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut ya Bu. Di sini kita akan belajar bersama lagi tentang ASI. Mohon bantuannya ibu hamil, yang hamil muda mawon, yang belum besar 2 orang. Maju ke depan. Mbak Nida ini akan berperan sebagai ibu ASI. Ibu ASI dan ini ibu. Halo ibu-ibu. Bawa ibu siapa? Ibu Hani berperan sebagai ibu Rumpi. Ibu Nida berperan sebagai ibu ASI. Ibu Rumpi ini adalah seorang pekerja. Ibu Rumpi ini adalah seorang ibu pekerja. Ibu ASI dan Ibu Rumpi mempunyai anak usia 3 bulan. Ibu Rumpi adalah seorang pekerja yang bekerja di pabrik. Kalau Ibu ASI, dia hanya di rumah, bisa menunggu putrinya selama 24 jam. Kalau Ibu Rumpi, dia menunggu putrinya kalau pulang kerja. Suatu hari, pada jam 5:30, putri dari Bu Rumpi dan Ibu ASI menangis. Kemudian diberi ASI. Nah, keduanya ini memberikan gambaran pada saat bayinya nangis, okay, Ibu ASI akan memberikan ASI kepada bayinya. Kemudian Bu Rumpi juga akan memberikan ASI kepada bayinya. Pada jam 5:30, kedua putri tersebut, Bu Rumpi dan Ibu ASI, menangis. Kemudian diberi ASI. Mau nggak dikasih ASI Bu? Pegang. Dikit aja, dikit. Monggo Ibu Rumpi. Nah, dikasih ASI. Kasih ASI. Bayinya dikasih titik. Nah, kemudian 6:30, kedua putri tersebut dimandiin. Nangis ya Bu? Setelah mandi dikasih ASI. Kasih ASI Bu. Nah, lagi dikit. Nah, kemudian jam 8 Ibu Rumpi berangkat kerja, sedangkan Ibu ASI tetap di rumah. Jam 9 janjian lagi, nangis lagi berdua bareng-bareng pokoknya anak Ibu ASI nangis, anak Ibu Rumpi juga nangis. Karena Ibu Rumpi kerja, makanya bayinya dikasih susu formula. Dikit ya. Nah, ini susu formulanya. Ya. Jam 9 nangis, kasih ASI Ibu ASInya. Dikit. Ini kasih susu formula atau pasi. Tuh Bang. Nah, kurang. Nah, sudah. Terus kemudian jam 11 nangis lagi. Ibu Rumpi pulang jam berapa tadi? Jam 4. Kalau Ibu ASI bisa kasih susu ASInya, bisa kasih susu pada bayinya. Sekarang Ibu ASI di mana? Di rumah. Jam 11 bareng lagi janjian nangis. Ibu ASI kasih ASI. Ibu Rumpi bisa kasih ASI. Dikasih apa? Pasi. Susu formula lagi. Nah, kemudian jam 1 nangis lagi. Bu Rumpi kasih apa? Pasi. Ibu ASI kasih apa? ASI. Sudah kasih ASI? Sudah kasih pasi? Ya, sudah. Jam 2 nangis lagi, sudah pulang Ibu Rumpinya? Kasih apa lagi? Susu formula lagi. Ibu ASI bisa kasih ASI? Bisa. Terima kasih. Terus kemudian nangis jam 5. Nangis jam 5. Ibu ASI bisa memberikan air susu ibunya, bisa makasihnya. Kalau Ibu Rumpi sudah bisa ya, karena sudah pulang, ya kasih ASI lagi.
Bentar. Bu Asi. Ini diundi. Bisa. Nah, ibu-ibu. Nah, bisa dilihat? Nah, ini bisa dilihat ibu-ibu bahwa Ibu Asi ini seperti ini. Ibu Asi yang 24 jam bisa memberikan ASI pada bayinya seperti ini. Nah, ini adalah produksi ASI-nya. Produksi ASI. Kalau Ibu Rumpi, seperti apa ini Ibu Rumpi? Seperti apa ini Ibu Rumpi? Kalau dia memberikan campuran ya, susu ASI dan susu formula. Di sini lebih banyak mana ibu-ibu ASI-nya? Lebih banyak mana Ibu ASI atau Ibu Rumpi ASI-nya? ASI. Lebih banyak mana? ASI. Kenapa lebih banyak Ibu ASI? Karena sewaktu-waktu bisa memberikan susu pada bayinya. Berarti Ibu ASI gimana? Lebih sering mana memberikannya dengan Ibu Rumpi? Lebih sering Ibu ASI. Ibu ASI sering memberikan air susu kepada bayinya. Oleh karena itu, air susunya lebih apa Bu? Lebih kurang atau lebih sedikit apa lebih banyak? Lebih banyak. Pegang Ibu ASI. Sedangkan Ibu Rumpi, nah, jadi dia itu memberikannya susu formula dan susu ibu. Lebih banyak mana? Produksinya ASI-nya. Lebih banyak mana ASI-nya? Ibu ASI. Jadi menurut ibu bagaimana? Lebih sering memberikan ASI kepada bayinya, maka produksi ASI-nya lebih banyak. Terima kasih. Dan monggo silakan duduk. Jadi ibu-ibu, kalau kita melihat ukuran bayi yang setelah kita pelajari bersama-sama, mulai bayi usia 1 hari sampai berapa tadi? Kita belajar bersama-sama? 1 bulan. 1 bulan. Ternyata bayi usia 1 hari itu perutnya sebesar kelereng. Kalau seperti itu kita bisa memberikan apa? ASI. Kita bisa memberikan apa? ASI. Makanan apa yang kita berikan pada bayi kita? ASI saja cukup. Terus kalau kita sering memberikan ASI kita kepada bayi, maka ASINya lancar, produksinya banyak. Semakin sering kita memberikan ASI kepada bayi kita, maka produksi air susu kita juga semakin banyak. Seperti itu Ibu. Kalau misalkan ada pengalaman, biasanya tidak keluar. Bagaimana bisa agak keluar kalau tidak dipancing? Dipancing dulu, dibuka kerannya. Oke? Dengan cara apa? Dengan cara hisapan. Oke? Air susu ibu, dia semakin dihisap semakin banyak produksinya. Semakin banyak produksinya. Kalau tidak percaya, setelah ini dipraktekkan. Loh, bukan sekarang ini maksudnya kalau bayinya sudah lahir. Kalau bayi panjenengan sudah lahir, mohon dipraktekkan. Ya, sejak bayi lahir, tolong dibersihkan sejak sekarang usia 7 bulan, payudara dibersihkan, dirawat. Setelah lahir, bayinya kita sudah siap memberikan makanan pada bayi kita. Kenapa perlu dirawat? Mungkin ada payudara yang masuk, ada payudara yang kecil, putingnya bukan payudara, maaf, putingnya. Kalau ada puting yang masuk, bisa ditarik-tarik. Usia 7 bulan ke atas. Kalau di bawah 7 bulan, nanti takutnya menjadi kontrasi dan bisa terjadi keguguran. Usia 7 bulan ke atas, puting susu yang
masuk ke dalam bisa ditarik. Oke, bisa ditarik pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada minyak kelapa ya minyak goreng. Ya ditarik-tarik. Ada yang putih susunya masuk ke dalam, masuk ke dalam. Ya. Coba dilihat, nanti di rumah dilihat sendiri, jangan pakai bapak. Nanti bahaya. Tidak jadi merawat payudara, malah jadi malpraktek. Kalau dilihat sendiri di kamar mandi, kalau putih susunya sudah baik-baik saja, dibersihkan. Kalau putih susunya masuk ke dalam, mulai sekarang yang sudah 7 bulan ke atas bisa ditarik-tarik. Ya, pakai apa Bu? Pengemas, bukan oli toh, tapi minyak kelapa atau minyak goreng. Ya. Nah, nanti kalau sudah lahir bayinya, jenengan sudah siap memberikan ASI. Gimana Bu? ASI saja cukup. Nah, ada pertanyaan di